Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Taubah. Kita perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum. Katakanlah, in kana aba'ukum, seandainya orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Wa abna'ukum, seandainya anak-anak kalian. Dua. Perhatikan ini. Hafalkan. Yang pertama kata Allah, ini dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Seandainya orang tua kalian, seandainya anak-anak kalian. Yang kedua, seandainya saudara-saudara kalian. Yang ketiga, seandainya suami atau istri kalian. Yang keempat, kalau anda laki-laki istri kalian, kalau anda perempuan suami kalian. Wa ashiratukum, seandainya keluarga kalian, kerabat kalian. 5. Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga. Seakan-akan Allah ingin merentet dari orang yang paling kita cintai. Karena sebelum kita menikahi istri kita, pasti tentunya dia bukan siapa-siapa di hati kita. Orang yang paling pertama kita cintai mulai dari kelahiran kita, orang tua kita. Merembet kepada ketika kita mempunyai anak, kita akan mencintai anak kita. Mencintai saudara-saudara kita. Lalu kemudian mencintai istri kita yang akan kita nikahi. Dan mencintai keluarga kita yang kita bangun. Mulai dari kecil. Ayah kita, ibu kita. Dan ayah dan ibu begitu juga sebaliknya. Ketika baru punya anak, anaknya yang dicintai. Lalu kemudian merembet kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian merembet kepada istrinya atau suaminya ketika dia sudah menikah. Lalu kepada keluarganya secara keseluruhan. Kata Allah, seandainya yang 5 tadi. Manusia. 5-limanya manusia. Dan golongan, termasuk golongan makhluk hidup. Allah lanjutkan. Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 8. 5 tadi golongan manusia. 3-nya apa? Kata Allah, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu cari susah payah. Apa yang keenam? Harta-harta yang kamu cari susah payah. Sudah bukan golongan makhluk hidup. Harta, benda mati. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijarah, dan perdagangan. Tadi yang keenam apa? Harta yang kau cari susah payah, yang kau banting tulang, engkau kerja dari jam 8 sampai jam 5. Yang kau susah payah, engkau sampai tidak tidur, engkau sampai tidak mengaji, naudzubillah. Karena cari duit, cari harta, cari rezeki, anda lupa sholat, naudzubillah. Anda lupa mengaji, naudzubillah. Anda lupa berzikir, naudzubillah. Yang kata Allah, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu cari dengan susah payah. Wa tijarah, dan perdagangan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kau takut kerugian di dalamnya. Semua manusia bohong kalau ada yang mau mulai berdagang dan kemudian berharap semoga saya rugi. Bohong. Karena setiap orang yang berdagang mau untung, Pak. Ustadz pun kalau berdagang mau untung. Namanya juga jual beli. Ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan bai', jual beli. Yang diharamkan ar-riba. Riba, maka jangan ada yang pakai uang, jangan ada yang berharap rezeki dari uang riba. Karena setiap uang riba itu api neraka. Yang masih punya bank konvensional, tutup. Sebelum Allah murka. Saya kasih tahu. Saya tegas masalah ini Pak, karena ayat riba itu luar biasa dalam Al-Quran. Baca dong, tadaburi. Supaya Anda ngeri makan uang riba. Subhanallah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut kerugian di dalamnya. Itu yang ke-7. Dan yang ke-8 apa? Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kau cintai luar biasa. Kau bangun, gajimu kau kumpul. Kau bangun rumahmu, semakin mewah rumahmu, semakin engkau ingin dibanggakan oleh manusia. Semakin nyaman tempat tinggalmu, semakin engkau merasa hebat dari yang lain. Wa masakinu tardawnaha, 8 yang tadi. Ayahmu, ibumu, anak-anakmu,
saudara-saudaramu, suami atau istrimu, keluargamu, harta yang kamu banting tulang untuk mencarinya, perdagangan yang kamu takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang begitu kamu banggakan, begitu kamu cintai. Kata Allah, wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Jika tadi seandainya yang 8 tadi, 5 dari golongan makhluk hidup dan 3 dari sifat benda-benda mati tadi, ahabba ilaikum, kata Allah, lebih kamu cintai dari apa? Ahabba ilaikum minallah, lebih engkau cintai daripada Allah. Syariah-syariahnya, aturan-aturannya, ajaran-ajarannya. Wallahi rugi antum, rugi kita. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, dan lebih engkau cintai daripada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa tidak berjenggot? Dilarang Kak Ustadz. Siapa yang larang? Atasan. Tidak boleh Ustadz punya jenggot, lebih baik kamu keluar. Orang punya jenggot kok laki-laki. Perempuan itu nggak bakal tumbuh jenggotnya, Pak. Maka kalau ada laki-laki berjenggot, jangan disinisi dong. Kita ini laki-laki. Maka kalau laki-laki punya jenggot, kemudian Anda larang, dan ini sunnah. Kata Rasulullah, pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu. Anda larang, lebih baik Anda resign. Serius. Ustadz, kerasnya Ustadz. Bukan masalah keras. Ini masalah keberkahan pekerjaan. Ini masalah sunnah Rasulullah. Anda pilih mana pekerjaan Anda yang tadi Anda cintai daripada Allah dan Rasulnya, atau Anda cinta pekerjaan tersebut? Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih Anda cintai atau pekerjaan tersebut? Anda tinggal pilih. Masa iya Anda rela memotong jenggot Anda, menjual harga diri Anda, menjual sunnah Rasulullah hanya karena gaji sekian? Dilarang berjenggot, Ustadz. Apalagi kalau ada yang melarang karyawannya, pegawainya sholat berjamaah, saya akan maju ke pimpinannya. Wallahi saya tidak takut. Pak, Bapak mau izinkan sholat, atau teman saya ini keluar saja? Kalau kata dia keluar saja, kita keluar sama-sama. Tidak apa-apa. Keluar. Keluar sama-sama. Meskipun saya bukan pegawai di situ, tidak apa-apa. Ya kan? Kan tinggal keluar sama-sama. Ya bedanya saya keluar kantor, kamu keluar resign. Iya. Nggak apa-apa, berkah-berkah. Ya Allah berkah, jangan takut, jangan takut. Demi Allah, rezeki Allah luas dan Allah sudah bagi-bagi. Kamu tidak akan pernah mati kelaparan karena mengikuti syariah Allah. Demi Allah. Ini gara-gara jenggot kita mati? Oh tidak, akhwat justru cari yang berjenggot, Pak. Serius. Maka yang belum punya jenggot jangan dipaksakan. Kalau memang tidak tumbuh ya sudah, tidak apa-apa. Ambon, kamu belum tumbuh jenggotmu, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ini tanda kejantanan seorang laki-laki. Kita kenapa harus malu? Ya. Bahkan saya pernah itu punya teman jenggotnya seperti ini, Pak. Panjang. Lalu kemudian ya saya coba pegang, dia minggir. Saya bilang, dia bilang, kamu boleh pegang apa saja kecuali ini. Gayanya, Pak. Kata dia, ini mahal. Betul itu, serius. Dan memang mahal. Ya. La ta'khud bi lihyati dalam Al-Quran. Ya. Jangan engkau ambil jenggotku. Ya. Coba bayangkan. Wala bi ra'si, dan jangan juga kepalaku. Ya. Jenggot, Pak. Lihya. Tema kita cinta, dan salah satu bentuk cinta ikuti Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan, panjangkan jenggot, pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu. Ini bentuk cinta. Agar cintamu tak bertepi, salah satunya ikuti Rasulullah SAW. Nah kata Allah, seandainya yang 8 tadi lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Dan dari berjihad, berjuang di jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, nantikanlah, saksikanlah siksaan dari Allah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah menurunkan keputusannya, hukumannya, azabnya. Tunggu saja.
Kalau orang sudah cinta ini semua, yang 8 tadi, lebih dia cintai daripada yang 3, Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu. Mungkin azab Allah sudah dekat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sedangkan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.